Shalom. 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 Ada sukacita. Sukacita, amin. Kita akan buka firman Tuhan pada pagi hari ini 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan 18. Jemaat diangkit bersama-sama, kita baca bersama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan 18. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Lima ayat 17-18. Kita bangkit bersama. 17-18. Ya, kita bangkit berdiri, kita untuk berhormati firman Tuhan. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur ya, karena akan ada wisuda untuk Liwe dan keberangkatannya ke Jakarta minggu depan. Kita mengucap syukur yaitu kita memberikan kedamaian, kita harus berikan kedamaian. Kemudian rasa ucapan syukur itu karena Tuhan yang luar biasa. Karena mengucap syukur dapat menolong kita untuk bisa menghargai apa yang Tuhan berikan dan kerjakan bagi kita bahkan dalam situasi yang sangat buruk. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan senantiasa menolong kita, menjaga dan melindungi kita. Jadi kita juga supaya kita mengucap syukur dan kita dapat menolong kita untuk bisa menghargai apa yang Tuhan buat dalam kerjakan bagi kita, bahkan dalam situasi yang sangat buruk. Kita bersyukur ya pada pagi hari ini di mana Tuhan sudah menolong kita dan Tuhan juga sudah memberkati kesehatan kita. Cara mengucap syukur kepada Tuhan yaitu kita harus menyanyikan puji-pujian kepadanya, baik di jalan, di mobil, di kebun, maupun di rumah, di ladang dan sebagainya. Saat kita bersyukur kepadanya dengan nyanyian, kita mengulangi kebenaran ya Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita dan kepada orang lain juga. Kita diberkati dengan pikiran yang dibaharui dan berterima kasih juga kepada Bapa yang di surga. Mulai dengan ucapan syukur, terima kasih kita saat kita mengalami hal sesulit apapun. Kita harus belajar mengucap syukur kepadanya saat dalam ibadah. Kita bicarakan segala keistimewaannya. Kita lihat dalam Mazmur 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi kita harus mengucap syukur, kita harus memuji Tuhan senantiasa. Kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan sangat baik kepada kita dalam setiap hari, setiap saat. Kita bersyukur juga karena kita diberkati dengan pikiran yang dibaharui. Kita mulai dengan ucapan syukur terima kasih kita pada saat kita mengalami kesulitan. Apakah kita mengalami hal-hal kesulitan dalam keuangan, dalam kehidupan keluarga kita, dalam banyak hal. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih. Tuhan, terima kasih apa yang kami alami pada hari ini. Di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus juga pada saat dia katakan kepada muridnya pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang dan sebagainya, saat itu banyak orang ikut, kurang lebih ada 4.000 orang, yang laki-laki belum termasuk perempuan. Dan dikatakan kepada muridnya, kaum kalian harus kasih dia makan. Tapi muridnya katakan, di mana kami dapat makanan? Seperti itu. Akhirnya ada si Andreas katakan, kita ada anak kecil bawa cuma berapa roti dan 2 ekor ikan. Dan dikatakan disitulah Tuhan Yesus mengucap syukur. Dia bilang, aku mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Saat dia berdoa seperti itu dan disuruh murid-muridnya dibagikan kepada
murid-muridnya yang lain, maksudnya mengikuti dia, terjadi mujizat, yaitu ada dikumpul-kumpul lagi makanan, mereka semuanya pada kenyang, dan disitulah terjadi mujizat sampai ada 7 bakul lebihnya. Disitulah kita belajar pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengucap syukur apa yang dia alami, apa yang dia lakukan selama dia hidup di dunia ini. Manfaat untuk mengucap syukur yaitu tidak hanya memberikan manfaat fisik saja, tapi membantu dalam meningkatkan kesehatan mental dan psikologis. Dan kita mengatasi juga pikiran negatif seperti iri hati, marah, frustasi. Nah, kita bersyukur pada pagi hari ini, di mana Liwe sudah hari ini. Kita bersyukur ya, walaupun belajar 1 sampai 10 nggak tahu hafalnya berapa. Jadi kita bersyukur juga Liwe mau ke Jakarta. Kita percaya saja Tuhan yang sanggup menolong Liwe, yang mengubah Liwe, memiliki masa depan yang baik. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan Liwe. Untuk penutupan firman Tuhan pada pagi ini, kita baca Roma pasal 8 ayat 28. Kami minta Ibu Gembala. Roma 8 ayat 28. Kitab Injil Roma pasal 8 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita bersyukur ya pada saat ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan juga ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Liwe yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita percayakan Liwe kepada Tuhan. Mungkin pada hari ini yang akan berangkat kita akan doakan bersama-sama. Ya, kita percaya Tuhan sendiri akan melakukannya, karena masa depan itu di tangan Tuhan. Kita sebagai manusia hanya berusaha, tapi hasil segala sesuatu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dulu. PAUD, kabar gembira. Sekali lagi. PAUD, kabar gembira. Tepuk tangan. Hari ini Minggu tanggal 10 September tahun 2023 merupakan hari yang tak terlupakan. Saya sebagai seorang ibu dan yang melahirkan anak saya yang bernama Liwe dan hidup bersama saya dalam suka dan duka. Saya bahagia dan bersyukur Liwe telah mengikuti program PAUD Kabar Gembira untuk belajar bahasa Indonesia, dan hari ini Liwe akan diwisuda. Memang berat untuk melepaskan Liwe berangkat ke Jakarta untuk belajar tentang makna hidup, tapi saya merelakan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, saya rindu Liwe menjadi anak yang baik, memiliki masa depan yang indah, dan saya rindu Liwe dapat bertanggung jawab dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saya meminta doa dari Ibu Pendeta dan jemaat. Tuhan dipanji keselamatan agar saya kuat mengantarkan anak saya untuk dilatih hidup mandiri dan menjadi anak baik dalam Tuhan. Doa saya untuk Liwe agar Liwe mau nurut belajar di Jakarta, untuk mau dilatih menjadi anak mandiri dan menjadi kebanggaan kita semua. Saya percaya firman Tuhan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Demikian juga saya sebagai seorang ibu menaruh harapanku kepada Tuhan. Ya Tuhan, bentuklah Liwe menjadi anak yang mengandalkan Tuhan, sehingga hidupnya dipelihara dalam kasih Tuhan. Liwe, pergilah untuk belajar di sana bersama teman-temanmu, dan hidupmu menjadi sembuh, hidup dan mandiri
dan dapat berkembang dalam kasih Tuhan. Doaku akan selalu ada untuk Liwe. Terima kasih selama ini. Doa Ibu Pendeta. Majelis Koordinator Ibadah dan Jemaat sudah menerima Liwe dalam segala kekurangannya. Mohon dimaafkan apabila ada hal yang kurang berkenan. Tuhan Yesus memberkati.